Narik poste pasti gampang banget dari Fiora. Dan kita bakal langsung masuk ke roda kedua antara Pasopati melawan tim Tembus Pagi. Yang sayang sekali kita masih malam, belum pagi. Iya cuy, jangan dong. Iya, jadi nggak tembus pagi nih. Jadi kalian kalau main mau menang harus tembus pagi kawan. Kayak Curse Moon nih kan malam-malam. Tembus pagi, mainnya malam ya nggak bisa. Dan kalian di mid, Obito harus tumbang di tangan Bucks dengan sangat cepat. Bahkan sudah ada stiker Corki tadi di sana yang terlihat. Dan juga di bagian bawah itu tadi memang kan Ezreal mid kan udah bilang. Ezreal mid. Kan udah bilang Ezreal mid. Bener-bener Obito tuh supaya bisa hidup tuh dipindahin ke mid ya. Tapi pakai ADC cuy. Iya. ADC tradisional. Ya, sebenarnya buat farmingnya mungkin ya tujuannya ya buat si Obito ya sendiri dan juga di bawah juga jadi berat juga buat Lux farming. Ya, tapi nggak masalah juga kayak kita lihat kali ini udah dibantuin zoning out aja oleh Launi Bos dengan Nautilusnya sambil memukul mundur kawan-kawan Imagination dan juga Player One. Yang gua rasa kali ini Grand Entrance masuk bersama Battle Dance, cabut dulu udah ada Command Attack dan juga Dissonance yang sakit banget ke arah Vinky Winky ya. Tinky Winky. Oh, salah. salah. Vicky Winky. Itu dapat ide dari mana lagi Vicky Winky, tapi lucu juga sih. Namanya Vicky kayaknya. Iya Vicky Winky gitu kan. Tapi ini kalau misalkan gue ngeliatin masalah perebutan scuttlernya sebenarnya sih nggak terlalu jadi masalah ya, karena scuttler kalau diambil sama Tembus Pagi, scuttler atas itu diambil sama si Wukong. Cuman yang berbeda sedikit adalah lu lihat deh posisi ganking dari Tembus Pagi ini udah mulai komit ke arah seorang Jace, tapi ternyata sayang sekali hook yang miss. Tapi ternyata ada depth charge langsung dibuka, cuma nggak terlalu memberikan impact yang maksimal untuk menumbangkan salah satu champion dari Pasopati, lihat. Betul, gagal untuk nge-trap ya, karena ya nggak mungkin lah Pasopati bisa ke-trap dengan hal yang sama seperti game sebelumnya gitu. Makanya tadi itu mereka nge-trap mulu, tapi sekarang udah tahu ya mainnya nge-trap dan juga bakal dilakukan balik ESA yang belum punya Cyclone. Tapi Grand Entrance masuk, bahkan belum sempat di Golden Staff ya sama ESA udah mati duluan sama Imagination. Dan Dissonance juga bakal ditarik oleh Launi Bos. Coba untuk mundur dan juga Riptide untuk clear minion. Kali ini masih diungguli oleh tim Pasopati. Mungkin mereka main lebih clean lagi sih dibandingkan game tadi sih guys. Betul, ini kalau misalkan kita ngomongin game yang tadi sebenarnya early game dari Pasopati itu cenderung bagus banget untuk di bagian Baron, tapi gue belum melihat ada pergerakan yang lebih agresif ke arah Baronnya si Pasopati ini ya. Karena senseinya saat ini juga nggak terlalu bisa leluasa banget karena Camila itu udah mulai ngebayang-bayangnya, sedangkan Fioranya kayak masih harus nahan diri. Tapi nyaris banget itu terus berhasil kena ke arah seorang Player One, untungnya beda seinci jadi rakannya masih bisa selamat. Betul, masih sedikit aja ya kena iris kuping, kena angin doang itu dari tusuk bar saya seorang Obito. Tapi ya lawan Obito, lawan apa namanya Ezreal pakai Jace juga mudah gitu. Bahkan ini agak-agak sedikit di freeze lane-nya sama Bucks. Bucks mundur juga dia sambil ini kan coba untuk ngasih shockwave-nya gitu kan. Shock blast-nya gitu ke arah seorang Obito. Bahkan belum lagi ntar ada Rakan datang tiba-tiba Battle Dance terus Grand Entrance. Bisa mati juga gitu model-modelan Ezreal kayak gini. Betul. Terus apalagi ini tuh masalahnya PSP tuh mau ngasih double shock ke arah Tembus Pagi sih. Shock blast sama shockwave, bener. Double shock. Double shock ya? Iya. Shock blast, shockwave dari si Oriana. Dan juga udah ada Grand Entrance seperti gue bilang. Bahkan langsung itu the sky kan. Skenario udah gue bilang sebelumnya itu. Ya itu cenayang gue. Grand Entrance, shock blast langsung itu the sky. Mati. Ezreal mana empuk banget lagi. Empuk, terlalu gampang ya untuk membunuh. Meskipun dia punya ini ya, Essence Flux ya untuk mundur ya. Tapi tetap aja. Dan juga bakal dicuri kali ini. Ada satu Nyaris. buah yang seharusnya belum diambil pada waktunya. Gila. Ngebarin Rafael ngambil. Ini sih Rafael sih benar-benar mendalami ini ya, quote-nya Kurohiko. Oh, gitu. Harga diri seorang Berlin tuh ada di honey fruit-nya. Kenapa? Biar gak dicolong. Diambil. Kalau dicolong harga dirinya hilang. Iya bener juga. Karena itu berarti lu kalah pressure. Iya, masalahnya kan honey fruit tadi dipecah sama si Sensei. Si Rafael langsung buru-buru ngambil gitu cuy. Iya, jadi dia pun darahnya masih penuh gitu kan ngambilnya. Bahkan udah kayak respect bikin Bramble Fest untuk si Shen-nya. Sedangkan dia udah jadi Divine Sunderer untuk Sensei. Divine Sunderer plus Undying Grapes, Undying ya. Ini Fioranya sakit banget, bahkan udah kill 1. Ini orang makannya wild trip sih gue rasanya. Oh kan dia kan udah pernah cerita. Dia kan jadi kalau misalkan main wild trip itu mainnya tuh 9 jam sehari. Iya, emang dia main mulu gila sih. Online mulu, gue lihat. Kebetulan ya. Dan juga udah Grand Entrance yang masuk karena Nautilus.
Bersama dengan Riptide coba untuk dikasih prismatic barrier juga, tapi dari tim Tembus Pagi bergerak menuju ke arah Rift Herald, dimana mereka udah nggak pede, lagi-lagi nih mentalnya mungkin ya udah mulai turun ya guys ya, karena kalau misalkan ngeliat kayak gini mereka udah nggak yakin buat ngambil naganya, bahkan Pasopati bahkan coba untuk ngambil dengan quickness juga Grand Challenge, masih ada repost-nya juga di mana saat Camille harus juga hookshot, Stand United mundur ke arah belakang, masih ada Virus Spark juga dari seorang Pinky Winky, tapi di bawah juga ada fight lagi di mana Obito harus tumbang di tangan seorang Bug, sekali lagi bahkan Rift Herald diamankan di tangan Pasopati. Wow, ini bener-bener fight yang lebih clean dibandingkan game sebelumnya sih Han. Dan gue bisa ngeliat Tembus Pagi lebih berasa kena pressure-nya di game yang kedua. Ya bener sih, mungkin salah satu faktornya adalah experience mereka di game pertama tadi yang ketika mereka coba lakuin apapun tuh entah kenapa nggak ada yang berhasil sama sekali. Bahkan mereka harus ngerasain kekalahan yang menurut gue pahit banget. Dan masuk di game yang kedua mereka coba lebih berhati-hati, tapi ternyata itu malah bikin Pasopatinya makin seneng gitu loh. Iya, ini mereka juga sebenarnya ngeliat ya dari tim Tembus Pagi udah nggak mau kontes objektif. Tapi Pasopatinya malah nyamperin gitu ya. Saat mereka lagi leading sama sekali nggak mau memberikan kesempatan untuk tim Tembus Pagi. Loh, mereka juga lagi owning ngapain? Iya, makanya nggak dikasih kayak tadi Herald langsung nyamanin gitu kan. Bahkan Obito kena solo kill juga sama Bug, diikutin Obito kemanapun. terhitung sih udah kena solo kill kayaknya 3 kali ya. Iya, meskipun dia ADC carry itu AD carry yang bisa ini escape terus pakai essence flux, tapi cuma sekali ya. Kalau ketemu sama modelan Jace kayak gitu di shock blast diserang-serang dari jauh, essence flux keluar bakal langsung to the sky. Udah pasti nggak punya escape tools lagi kecuali flash. Mati, apalagi damage-nya si ini ya, shock blast-nya si Jace tuh gede banget. Jadi emang berbahaya. Susah juga lah ngelawan meskipun lu cuma punya satu escape tool gitu. Betul, escape tuh sih atau enggak minimal backup sih ya. Masalahnya sih Gak mungkin di backup dia sendirian solo. Iya, soalnya dia sendirian, soalnya dia di mid lane kan. Iya, Menurut gue sih Obito sih udah sulit banget main ya. Pertama dia kalah level, kalah gold, dia kan sekarang juga kalah posisi tim 4 dari teman-temannya juga, dimana Nawatima sendiri juga sudah membuka satu lagi serangan ke arah Pasopati. Ternyata Pasopati masih lumayan strong, tapi ternyata mereka bakal bertukar dengan rekannya terlebih dahulu. Nautilus tereksekusi, cuma lu lihat deh Oriana yang mulai bekerja malah langsung memberikan satu komen di Solis ke arah seorang Lux, dan Lux yang menghilang begitu saja. Ace bahkan karena Wukong bersamaan dengan Fiora, output damage-nya terlalu besar hingga akhirnya Tembus Pagi pun harus merasakan lagi dan lagi di Ace oleh Pasopati. Waduh, tadi sebenarnya Fiora udah gak mau maju ya, tapi dari Gary player one masih mau maju gitu. Tapi tetap disusul cukup baik karena adanya Cyclone ya kan, terus ada Oriana juga nyusul. Ada si Buck juga nyusul pakai JC, jadi itu jadi untung juga buat tim Pasopati. Udah nggak bisa lagi dimenangin, gua rasa agak sulit. Tapi kali ini dari seorang Mimichuchu bakal diberikan sebuah Stand United. Waduh, recall, Gary dikasih satu buah light binding ya kan, langsung hilang. Mantap Gary, Baru recall, mantap Gary. baru recall, baru pencet sekali loh, belum recall, jadi baru recall. Pantesan Gary main Karma diomelin sama publik. Ternyata suka recall kayak begitu, recall WCS nih. Dia recall di situ langsung di light binding sama Lux, langsung hilang, tamat riwayat. So fun gak begitu Gary? Lucu banget. Iya, langsung hilang. Gary, gak boleh jumawa Gary. Gak boleh jumawa, di sini gak ada ya. lisin, gak ada wuju, gak ada waktunya jumawa. Tidak ada waktunya Jumawa. Tapi ini ngelihat dari pergerakan Pasopati, ngelihat coba untuk nyari trap lagi atas pemain tim Tembus Pagi. Mereka bakal coba untuk ke invasi aja sih. Invade dulu untuk ngambil buff-buffnya kali ini. Terus ternyata masih dibayang-bayangi juga Rakan di belakang dan masih bisa di-smash harusnya, dan ternyata ini dia tactical sweep yang bakal dibalas dengan satu buah Cyclone, bahkan ada Shoko yang keluar final spark. Lumayan sakit, tapi ternyata dari belakang ada seorang Sensei datang dengan repostingnya juga pakai Grand Challenge. Tapi ternyata Wukong berhasil di take down, masih di Riptide juga. Di mana ternyata masih bisa mengeluarkan diri dengan satu hooknya. Tapi Sensei tanpa ampun memberikan pedang launch-nya langsung ke arah defense dan jantung pertahanan tim Tembus Pagi, membuat Obito harus sendirian. Dan kali ini Bax bakal mendapatkan inhibitor dengan secara mudah. Bawah nggak dapat, atas bisa dapat kan? Atau tidak ada minum wave? Oh, nggak ada minum wave. Gak ada minim Tidak ada. wave, kan? Jadi dia kayak cuma ngopok-ngopok doang. Terus kayak Bax tuh orang paling santai tuh di game ini. Santai. Kayak yang penting tuh nge-split. Kalau Camel datang lempar pentalin aja. Habis itu shock blast ke arah si Ezrealnya biar Ezreal sekarat jadi gak berani maju. Habis itu kabur. Nanti bentar lagi dia nge-split lagi, dia clear wave lagi. Habis itu tiba-tiba udah di depan turret gitu. Bax tuh bener-bener happy farming ya. Farming.
Iya penting gue bisa menang secara mudah, buat apa gue susah. Iya kan? Iya cuy. Iya buat apa gue sulit di saat gue punya jalan yang mudah. Sedangkan kalau misalnya di Legend Q itu kalau bisa sulit kenapa harus mudah? Bener sekali ya kan, kenapa bisa mudah? Belum ketemu kan Jin jungle. Apalagi yang janggalan kemarin lu cerita sama gue. Jin jungle. Ada lagi yang aneh-aneh pikir. Enggak, gue Jin jungle terus ada ini kan Kha'Zix Infinity itu. Ini bakal dipatin lagi juga. Ditabrak lagi dengan terus Bart, masih ada Estek Ultimatum dan juga di belakang bakal disusul dengan satu buah Light Spine, tapi ada Cyclone dari seorang YSA yang masuk juga menukar pertukaran double kill, didapatkan juga kita lihat Buck atau Sensei kali ini dari atas bakal coba untuk mendapatkan turret inhibitor, ditahan dengan sebuah Shen juga, dan juga masih ada Obito yang berusaha untuk mendefense tapi terhalang dengan trickster dari seorang Wukong, tapi masih bisa dikasih shield juga dari player one, dan turret inner juga bakal diamankan lagi oleh Pasopati. Ini tinggal nunggu selesai game ini. Iya. 2-0. Karena udah jauh ya network gold ya, bukan gua underestimate atau gimana, cuman ini terlalu jauh dan juga inhibitor udah pecah di menit 11. Udah behind banget berarti untuk tim Tembus Pagi. Betul, dan sebenarnya nih menurut gua sih sebenarnya tadi Tembus Pagi untuk nge-gank Fiora aja sih udah lumayan jalan ya, tapi ternyata entah kenapa kalau misalkan masuk ke teamfight mereka sering banget lose control-nya gitu loh. Jadi kayak kehilangan temponya sendiri. Dan ditambah lagi juga Ezreal tuh udah keculik berkali-kali sampai pada akhirnya terlalu jauh gapnya dibandingkan seorang Jayce. Terus Jayce juga jadi kayak nyantai aja, yang penting gue clear wave-nya. Yang penting gue nge-split, ya kan? Yang penting wave minion-nya maju, terus musuhnya tuh pusing sendiri sama wave minion yang dikasih sama dia. Kayak yang lu bilang tadi gitu, kayak yang bisa ngelawan Jayce juga ada di ban gitu kan, Lucian. Terus Corki di ban sendiri sama tim Tembus Pagi. Karena kalau misalkan ngomongin ADC mid lane, ya mendingan Corki dibandingkan Ezreal gitu. Mendingan Corki lebih bisa ngasih damage, lebih ada apa ya, ngasih gatlingan kan juga ada ini, ngasih sensasi minus defense. Juga bagus buat tim lu, sedangkan Ezreal kan kalau misalkan udah begini sulit. Dan juga masih ada satu upaya untuk ke stolen, tapi gagal. Dibuka juga jalan oleh Sensei, Cyclone juga masuk ke arah pertahanan lawan, bahkan udah ada juga Final Spark yang buka, tapi Estek Ultimatum ternyata menahan sendiri pergerakan dari kawan-kawan Pasopati. Masih ada juga sebelah kali Illumination, tapi kawan-kawan yang tersisa adalah Raphael yang juga bakal dikejar dengan flash dan galonnya gagal dari seorang Sensei. Tembak lagi Shock Blast, tapi gua rasa juga akan menjadi endgame untuk tim Tembus Pagi. Karena gua rasa ya, ini Ninja nih nggak bisa ngapa-ngapain. Oh nggak ada wave. Ada bentar lagi tuh Tapi di mereka bawah. sekarat, udah keburu hidup, tim Tembus Pagi. Lagian Baron juga up sih. Oh ya, sama ini sebentar lagi itu member-member dari Tembus Pagi udah respawn. Jadi makanya dari segi Pasopati juga ngambil langkah yang respect banget. Jadi nggak mau maksain keadaan, mereka pulang reset, abis itu coba ngecek di bagian Baron. Apalagi juga sebenarnya advantage yang paling bagus dari arah Pasopati adalah wave minion mereka itu benar-benar bagus banget nge-press ke arah si Tembus Pagi. Sehingga Tembus Pagi pun kalau misalkan mereka respawn, nggak ada waktu tuh untuk ke-clear jungle dulu atau apa dulu. Pasti mereka clear wave dulu, mati-matian. Goldnya jauh banget ya, lo bisa lihat perbandingannya itu dari champion to champion, Baron to Baron, jungle to jungle gitu kan. Terus Jayce mid lane tadi juga bakal di-geng lagi satu orang, Cyclone yang gak kena bakal dikejar dengan The Quickness. Bahkan Grand Challenge juga mengintimidasi seorang Camille, harus membuang satu buah Estek Ultimatum. Kita lihat lagi, coba untuk bertahan dengan Riptide, tapi ternyata kawan-kawan dari Pasopati bergerak menuju ke arah Baron Nashor. Untuk mengkonfirm lagi, dia bakal win secara lebih mudah dibandingkan memaksa untuk masuk ke arah mid lane Nexus. Betul, karena wave minion mereka itu bakal sulit banget dihalau ya. Ini Baron hilang. Wave yang dibawa sama Pasopati ke arah Tembus Pagi juga belum selesai, dan sekarang mereka langsung dari nungguin Baronnya dihabisin sama si Wukongnya, mereka udah mulai jalan lagi tuh ke lane-nya masing-masing untuk ngasih 3 lane push. Dan ditambah lagi juga 3 lane push ini bener-bener bikin TPG pusing. Si Tembus Pagi sih bener-beneran pusing sampai pagi sih. Pusing sampai pagi ya, buat ngikutin rotasi yang dimiliki oleh Pasopati, karena udah nggak bisa lagi pakai strategi yang pertama tadi. Mereka itu main secara pick off dengan ngegeng di bush, dan juga bakal coba untuk membawa 3 lane push karena bawah juga ke push dengan big wave minion. Udah nggak ada ini lagi surat inhibitornya bakal dimajuin, dan juga Grand Challenge masuk dari player one, coba untuk ke belakang, tapi Nexus yang bakal diincar oleh kawan-kawan Pasopati bersama minion besarnya, dan juga kali ini masih coba untuk fighting, dan juga Nexus harus hancur di tangan Pasopati dan game menjadi 2-0. Wow,